generasi muda bisa, yang udah menemukan passionnya nih, bisa memilih jalur yang sesuai dengan minatnya. Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini yang paling signifikan sebetulnya, tujuan untuk transformasi perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang lebih adaptif, fleksibel, menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih agile, lebih siap menghadapi dinamika perubahan. Tidak lagi berada dalam silo-silo sempit, tapi bisa dalam semesta yang lebih luas. Seperti saat ini ada 15.000 adik-adik emas yang mengikuti program kampus mengajar, luar biasa sekali. Kan memprediksi hari esok itu sulit. Kita harus merancang sendiri. Jangan sampai generasi muda kita dirancang jadi bonsai ya. Ikuti passionmu, kembangkan dirimu, potensimu semaksimal mungkin. Karena hari esok itu milik kalian. Hai sahabat Dikbud, kembali hadir bersama saya Rizkita di Pojok Dikbud. Dan tentunya bersama kita juga telah hadir narasumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sebelum kita berbincang lebih lanjut, saya ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada sahabat Dikbud semua bahwa terlaksananya acara hari ini sudah mematuhi protokol kesehatan. Maka dari itu, saya akan izin untuk melepas masker. Sahabat Dikbud, tentunya hari ini di Pojok Dikbud kita akan kembali membahas inovasi seputar pendidikan dan juga kebudayaan yang mendukung programnya Mas Menteri, yaitu Merdeka Belajar. Pada tanggal 24 Januari 2020, Mendikbudristek Mas Nadiem Anwar Makarim telah meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar yang bertajuk Kampus Merdeka. Kampus Merdeka memiliki 4 penyesuaian kebijakan di lingkup pendidikan tinggi Indonesia. Penasaran apa saja kebijakan-kebijakannya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud dan bagaimana pengembangan Kampus Merdeka sebagai wujud serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar? Saat ini telah hadir bersama dengan kita Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Nizam. Selamat sore. Sore, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat, Prof? Sehat. Ini karena kita sudah memenuhi protokol, bisa saya lepas ya? Silakan, Prof. Ya. Baik, kita ngobrol-ngobrol ya, Prof. Merdeka Belajar. Lalu tiba-tiba ada istilah juga dari Mas Menteri, Kampus Merdeka. Nah, kira-kira yang dimaksud dengan kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu apa, Prof? Iya, memang ini sudah zamannya merdeka ya. Iya. Jadi sebetulnya Ki Hajar Dewantara 100 tahun yang lalu, 1938 sudah menulis bahwa tujuan pendidikan itu esensinya sebetulnya adalah menyiapkan insan Indonesia untuk merdeka dan berbudaya. Insan-insan yang merdeka dan berbudaya. Nah, insan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu 3. 1, mandiri. 2, tidak bergantung pada orang lain. Dan ketiga, mampu untuk menentukan hari esoknya sendiri. Jadi prinsip inilah yang kemudian dibawa oleh Mas Nadiem sebagai satu kebijakan nasional untuk membangun insan-insan merdeka tadi. Insan merdeka yang bisa mengembangkan potensinya, bakatnya, passionnya secara optimal begitu. Jadi kita buka ruang-ruang sempit, silo-silo dalam pembelajaran, dalam semesta belajar yang luas sekali. Nah, ini jadi kita membawa alam pikiran, penyiapan SDM unggul melalui semesta yang lebih luas. Karena belajar itu bisa dilakukan dimanapun, dari siapapun, dan dalam konteks apapun. Baik, merdekanya sudah 100 tahun lalu ya, Prof. Ki Hajar Dewantara sudah bikin teorinya, mengingatkan sudah dari 100 tahun lalu, tapi perlahan kita berusaha untuk bisa mengimplementasikannya. Latar belakangnya apa sih, Prof? Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu, Prof? Ya, baik. Pertama kita melihat ya, setiap anak itu kan punya passion yang berbeda satu dengan yang lain. Punya cita-cita yang berbeda satu dengan yang lain. Kita ambil dalam satu kelas saja, kita tanya 2 mahasiswa, tidak ada yang sama passionnya, sama hobinya, sama cita-citanya, sama ingin jadi apa gitu ya. Tetapi selama ini itu mereka kita masukkan ke dalam kelas yang sama, harus membaca buku yang sama, ketemu dosen yang sama, mengerjakan tugas yang sama, masuk ke perpustakaan yang sama, masuk ke laboratorium yang sama. Padahal masing-masing punya hari esok yang berbeda satu dengan yang lain. Oleh karena itu, ini kita buka ruang dengan cara bagaimana?
mahasiswa bisa punya hak sampai 3 semester untuk mencicipi dunia yang sesungguhnya, mencicipi lapangan pekerjaan yang akan dia masuki nantinya. Jadi profesional seperti apa sih saya nanti? Silakan mencoba terjun ke dunia itu. Nah, 3 semester tadi bisa diwujudkan dalam bentuk pertama, mahasiswa tadi berkesempatan untuk mengambil mata kuliah di luar prodinya. Makul di luar Mata kuliah di luar prodinya. prodinya. Jadi kalau selama ini semua mahasiswa harus mengambil 144 SKS di prodinya. Nah, sekarang boleh ngambil 20 SKS dari prodi lain. Misalnya mahasiswa teknik. Ini pengen nih tahu apa sih sebetulnya sosiologi itu. Karena dia tahu, melihat misalnya Pak Basuki, Menteri PUPR, kok bisa ya membangun jalan di pedalaman Papua, di pedalaman Kalimantan. Setelah dia mati, oh ternyata Pak Basuki itu paham tentang kultur, Ya, paham tentang antropologi masyarakat, paham tentang komunikasi dengan masyarakat. Nah, saya ingin seperti Pak Basuki. Tapi di kuliah saya nggak ada nggak ada itu yang ngajarin tuh. sosiologi, nggak ada itu tentang komunikasi, nggak ada itu tentang antropologi. Betul. Saya ingin belajar sekarang. Nah, mereka bisa ngambil mata kuliah antropologi, bisa mengambil mata kuliah sosiologi, bisa mengambil mata kuliah tentang budaya dan sebagainya. Jadi dengan begitu, dia bisa merancang hari esoknya secara lebih dini. Bukan harus berpengalaman puluhan tahun seperti Pak Basuki baru bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Itu yang 1 semester tadi di luar program studinya. Ya. Jadi tidak lagi berada dalam silo-silo sempit, tapi bisa dalam semester yang lebih luas. Yang kedua, bisa sampai 2 semester, 40 SKS, dihargai full 40 SKS untuk menimba dari pengalaman. Masuk ke dalam kampus kehidupan. Bagi yang passionnya, oh saya tuh pengen bekerja di perusahaan multinasional, seperti apa ya? Nah, mereka bisa merasakan itu. 1 semester misalnya kerja di perusahaan multinasional, di Schlumberger, di Total, dan sebagainya. Nah, mereka dengan begitu tahu bagaimana budaya kerja, bagaimana disiplin kerja, apa hard skill yang harus dikuasai, apa soft skills berkomunikasi dengan mitra dari berbagai negara, mengetahui bagaimana tenggat waktu yang harus disiplin betul dipenuhi, bagaimana disiplin kerja, bagaimana lingkungan kerja yang membutuhkan profesionalisme tinggi. Tidak seperti sekarang, setelah lulus baru Menerka-nerka. mau kemana, seperti apa, Ya ragu-ragu. seketerimanya aja deh. Seketerimanya. Jadinya begitu, Prof. Nah, itu jadi diberi kesempatan untuk baik tadi misalnya magang, bagi yang passionnya ingin mendidik, saya itu sebenarnya ingin jadi guru. Silakan ikut program kampus mengajar. Seperti saat ini ada 15.000 adik-adik mahasiswa mengikuti program kampus mengajar, dan luar biasa sekali hasilnya. Dan itu dihitung di SKS. Dihitung di SKS kan, jadi tidak hilang masa studinya, tidak kehilangan waktu untuk Tidak belajarnya, terbengkalai ya, tidak Prof. terbengkalai, tidak double mikir. Kalau dulu kita kerja praktek 1 bulan misalnya, jiwa nih dibelah 2, Prof. Ini masih harus mikir PR, mikir tugas-tugas, mikir kuliah yang tertinggal dan sebagainya. Sekarang nggak full. Kalau udah 6 bulan di lapangan ya sudah, silakan full 6 bulan, tapi konsekuen. Full 6 bulan mendapatkan pengalaman dan nilainya sesuai dengan hasil 6 bulan tadi. Kalau misalnya dia ikut magang tapi mangkir, ya nggak dapat nilai ya rugi, 20 SKS hilang. Baik, menarik ya sahabat Dikbud. Mungkin sahabat Dikbud yang sudah selesai kuliahnya akan iri dengan sistem kuliah yang sekarang, tapi tidak apa-apa. Yang penting program ini pengennya sih cepat terlaksana supaya generasi muda bisa, yang udah menemukan passionnya nih, bisa memilih jalur yang sesuai dengan minatnya. Prof, boleh disebutkan apakah tadi 4 penyesuaian kebijakan Kampus Merdeka, Prof? Ya, jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan Mas Menteri ini mulai dari mendorong perguruan tinggi kita untuk lebih otonom, karena saat ini perguruan tinggi kita terutama yang negeri ya, itu aturan administrasi, aturan keuangan itu sangat-sangat rigid, sehingga sangat sulit bagi perguruan tinggi negeri kita untuk berakselerasi dan melakukan inovasi-inovasi. Oleh karena itu didorong perguruan tinggi negeri tadi untuk menjadi PTN berbadan hukum. Jadi dengan menjadi PTN berbadan hukum itu, maka perguruan tinggi itu akan mempunyai fleksibilitas yang lebih tinggi di dalam melakukan inovasi, termasuk juga melakukan efisiensi, karena resources yang dimiliki oleh PTN tersebut akan bisa diberdayagunakan untuk menambahkan income bagi perguruan tinggi yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pembelajaran, memberikan subsidi pada mahasiswa dan sebagainya. Kemudian juga dalam sistem akreditasi. Dalam sistem akreditasi itu didorong untuk nantinya arahnya itu sebenarnya ke arah
akreditasi yang berdasarkan pada voluntary. Jadi kalau memang saya butuh akreditasi, akreditasi. Kalau tidak butuh ya nggak usah Nggak usah. akreditasi. Tapi kan kita masih diatur oleh undang-undang sehingga wajib. Sehingga untuk memberikan ruang itu, maka bagi perguruan tinggi program studi yang sudah terakreditasi, mereka bisa melanjutkan akreditasinya itu tanpa harus melakukan akreditasi ulang, selama tidak ingin meningkatkan akreditasinya. Kemudian yang paling penting sebenarnya dari program-program itu adalah program Merdeka Belajar itu sendiri, Kampus Merdeka, karena itulah yang merupakan transformasi terbesar dan paling penting yang mendisrupsi seluruh program studi kita untuk keluar dari silo-silo tadi. Oh, tadi ada satu lagi tentang pembukaan program studi ya, program-program studi yang didirikan dengan bekerja sama dengan mitra-mitra yang kompeten, yang pemain-pemain kelas dunia, dengan industri kelas dunia, dengan perguruan tinggi kelas dunia, itu kita permudah izinnya, bisa dikatakan hampir tanpa izin selama itu ada kerjasama yang kuat dengan mitra tadi. Yang paling penting saya garis bawahi tadi, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini yang paling signifikan sebetulnya tujuan untuk transformasi perguruan tinggi kita menjadi perguruan tinggi yang lebih adaptif, fleksibel, menghasilkan lulusan-lulusan yang lebih agile, lebih siap menghadapi dinamika perubahan. Lalu kalau misalnya Prof, saya mulai penasaran kira-kira ini keunggulan dari program Kampus Merdeka ini. Walaupun ya udah pasti lebih unggul sih kalau feeling saya daripada produk-produk kuno seperti kita yang ada di sini ya. Apa sih Prof kelebihan atau keunggulan dari program Kampus Merdeka ini Prof? Yang nggak akan ditemui sebelumnya. Nomor satu tadi, potensi mahasiswa, passion mahasiswa itu akan jauh lebih terakomodasi dengan program yang merdeka tadi, yang fleksibel tadi. Yang kedua adalah nyambungnya antara hilir dengan hulu, antara dunia kerja dengan kampus. Kampus tidak lagi menjadi menara gading, tapi menjadi bagian dari perubahan, bagian dari dinamika yang terjadi di dunia kerja. Seperti prediksi dari McKinsey yang mengatakan bahwa dalam 10 tahun ke depan itu 23 juta lapangan pekerjaan di Indonesia akan hilang, tergantikan oleh otomasi, sistem cerdas dan sebagainya. Nah, ketika dinamik lapangan pekerjaan itu hilang, sementara perguruan tinggi masih mendidik mahasiswa dengan cara-cara lama, dengan kompetensi yang sangat rigid. Ini kan bahaya sekali nanti ketika lulus dunianya lapangan pekerjaannya sudah beda. Nah, oleh karena itu McKinsey juga mengatakan ini ada potensi lahirnya pekerjaan-pekerjaan baru, tapi kompetensinya juga beda, kompetensi baru. Yang itu evolving, sedang terbentuk kompetensi-kompetensi baru tadi kan sekarang tidak pernah terpikir ya 10 tahun yang lalu bahwa kita bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah 24 jam sehari. Kita tidak perlu pergi ke bank ketika mengirim uang atau menerima uang. Betul. Itu kan tidak terbayang 10 tahun yang lalu. Tapi sekarang itu konkret ada di tengah-tengah kita. Betul. Demikian pula dengan kita belanja, kita berjualan. Segala macam itu kan sekarang sudah sangat-sangat berubah. Kita mendefinisikan kerja pun juga sudah beda. Sudah beda, bukan berangkat ke kantor. Sekarang lagi berangkat ke kantor, tapi doing work without a job even ya. Iya, betul. Jadi Prof. itu sesuatu yang tidak terpikirkan oleh sistem pendidikan tinggi kita yang konvensional ya, dengan di era revolusi industri sebelumnya, ketiga itu kan memang kompetensi itu sangat baku ya. Kalau kerja di dunia otomotif ya ini harus dikuasai. Jadi bagian dari mesin-mesin gitu ya, jadi bagian dari skrup. Nah, ke depan ini terdisrupsi semua itu. Betul. Sehingga kita harus menyiapkan tadi lebih agile, lebih adaptif. Caranya tadi dengan menjeburkan mahasiswa ke dunia yang sedang berdinamika membentuk masa depannya tadi. Kampus kehidupan ya, kampus kehidupan. Jadi kalau saya selalu mengatakan pada teman-teman, ini kita bersama-sama merancang hari esok bersama-sama dengan dunia kerja. Karena dunia kerja sendiri juga sedang terdisrupsi. Sama-sama sedang tertatih-tatih, terbata-bata dengan perubahan yang sangat pesat di dunia karena kemajuan teknologi. Jadi kata Peter Drucker ya, the best way to predict the future, karena meramal hari esok itu susah sekali. The best way to predict the future is to create it. Jadi cara terbaik untuk merancang, untuk memprediksi hari esok ya dengan kita menciptakan hari esok tersebut. Caranya dengan bersama-sama antara supply dan demand, merancang dan membentuk hari esok tadi secara bersama-sama melalui Kampus Merdeka. Hulu hilir dikawinkan. Kawinkan. Nanti pemerintah punya andil sendiri di situ. Jadi anaknya nanti banyak dan berkualitas. Jadi nggak akan ada anak-anak yang bingung setelah lulus mau ngapain, mau kerja di mana.
dan tidak ada passion-passion yang akhirnya harus dikubur Iya. dan digugurkan. Karena banyak banget loh Prof di zaman-zaman saya begitu ya. Sebenarnya tuh sukanya apa, kuliahnya apa, kerjanya beda lagi. Iya lagi. Karena kan sayang sekali ya Prof, harusnya ketika passion mendapatkan wadah, pasti jadinya luar biasa. Betul sekali Mbak, jadi kadang-kadang adik-adik mahasiswa ya, ini saya pengalaman pribadi maupun juga pengalaman mencermati anak-anak saya, adik-adik saya yang kuliah gitu ya. Kadang-kadang mereka mendapatkan ijazah sekedar membahagiakan orang tua. Setelah itu nanti kerjanya lain lagi. Karena memang passionnya ke sana. Jadi itu yang terjadi. Atau kadang-kadang sebaliknya gitu, dia ingin sesuatu tapi tidak ada di prodinya. Dia ingin mengembangkan passion tertentu tapi dia masuk ke dalam lorong sempit tadi. Jadi ini yang harus iman-iman. Jadi ini seperti waste of time, waste of resources, dan yang paling penting waste of potential. Jadi potensi yang seharusnya bisa berkembang sangat maju, jadi tidak berkembang, terbonsaikan lah oleh sistem. Terbonsaikan. Ibarat kata tadi kalau misalnya kita bisa memprediksi hari esok sih enak ya Prof. Tapi kan memprediksi hari esok itu sulit. Kita harus merancang sendiri. Jangan sampai generasi muda kita dirancang jadi bonsai ya Prof. Jadinya kecil-kecil aja segitu. Kita harus jadi beringin atau jadi pohon-pohon tinggi lainnya. Nah Prof, kira-kira tadi perguruan tinggi kan otomatis harus terlibat dong dalam eksplorasi kebijakan kampus merdeka. Sampai mana nih Prof keterlibatan kampus di program ini? Ya, nomor satu tentu perubahan itu harus terjadi di perguruan tinggi. Karena kampus lah yang menyelenggarakan pendidikan. Dan ini perubahan yang paling penting adalah perubahan mindset. Mindset mendesain bahwa pendidikan ke depan itu harus lebih agile, lebih dinamik, lebih adaptif dengan perubahan-perubahan yang cepat. Nah, ini yang membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Keberanian untuk meninggalkan shifting dari old paradigm ke new paradigm. Teman kadang-kadang merasa bahwa kalau sudah diajari A sampai Z, pasti nanti bisa siap bekerja. Nah, sementara dunia pekerjaan mengatakan, ini lulusan perguruan tinggi gimana sih? Nggak bisa, ini meeting bisnis saja belum pernah. Menghadapi tantangan kompleks, problem solving nyata di lapangan bingung. Jadi adik-adik sarjana baru gitu kadang-kadang ragu-ragu ketika memasuki hari pertama bekerja, kadang-kadang takut bekerja dan sebagainya. Nah ini tidak boleh lagi terjadi. Dengan begitu nomor satu tadi ini shifting paradigm, mindset untuk keluar dari apa yang selama ini kita lakukan. Mindset itu paling ini ya Prof, core-nya atau mungkin paling harus kesadaran bahwa kita ini sedang menghadapi dunia berubah dengan sangat pesat. Era yang kita kenal dengan VUCA sangat tidak menentu, penuh dengan perubahan, penuh dengan dinamika. Problem-problem saat ini juga sangat kompleks, harus didekati dengan pendekatan multidisipliner, tidak bisa lagi yang namanya monodisiplin, linearitas, dan sebagainya. Ya tentu core kompetensi tetap perlu ya. Jadi seseorang perlu punya fondasi untuk dia mengembangkan. Pohon untuk bisa cabangnya banyak, itu pokoknya harus kuat, akarnya harus jam dalam ke tanah gitu ya. Tapi cabang-cabangnya ini jangan sampai kemudian harusnya jadi beringin kok jadi pohon bambu gitu, tegak ke atas. Terus aja udah. Nggak ada cabang yang bisa berkembang. Menarik ya obrolannya ya sahabat ikut ya. Prof ngomong-ngomong soal kebijakan yang kemarin sempat disepakati gitu ya pasca diterbitkannya SKB 4 Menteri, lalu ada opsi untuk perkuliahan tatap muka, itu kira-kira bisa diceritakan nggak Prof ke sahabat ikut? Ini kita sudah setahun nih Prof. Harus beradaptasi dengan COVID-19 ini ya. Tentu kita ya harus beradaptasi. Satu, kita harus beradaptasi. Caranya bagaimana? Kita tentu tidak bisa menyerah dengan COVID ini. Nah, sehingga budaya baru untuk beraktivitas secara sehat, menjaga protokol, menerapkan 5M, itu satu keharusan, satu keniscayaan yang harus kita lakukan. Otherwise, kita kalah berperang dengan virus ini. Sehingga kita sudah harus berpikir bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi COVID ini untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa kebutuhan pembelajaran itu yang bisa dilakukan misalnya melalui daring. Ya sudah, kita lakukan secara daring. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan secara daring karena pendidikan itu tidak sekedar pembelajaran, tidak sekedar melihat YouTube,
kemudian mengikuti kuliah melalui rekaman dosennya, itu mungkin menularkan ilmunya bisa, tapi untuk interaksinya, berdiskusi, problem solving, Dinamikanya membentuk nggak ada ya, Prof? karakter, beraktivitas Iya, sosial, itu tidak tergantikan dengan pertemuan tatap muka. pertemuan dengan daring ya. Jadi kita perlu interaksi luringnya. Nah, untuk itu memang di dalam SKB 4 Menteri itu didorong kalau yang sudah seluruh dosen dan tekniknya itu vaksinasi, divaksin. Karena begini, dari data riset internasional mengatakan bahwa risiko untuk COVID ini pada usia 40 tahun ke atas. Kalau yang muda, balita dan sebagainya itu sebetulnya seperti kena flu biasa ya. Imun tubuhnya justru lebih lebih mudah terbentuk. Tapi untuk yang usia 40 tahun ke atas itu angka fatalitasnya jauh lebih tinggi. Sehingga ketika para dosen dan teknik ini sudah divaksinasi, sebetulnya risiko itu turun drastis, risiko untuk penularan COVID-nya. Nah, itulah yang menjadi dasar untuk munculnya kebijakan SKB 4 Menteri, sehingga nanti ketika semua sudah divaksinasi, itu kita harapkan secara terbatas, secara pembelajaran tatap muka secara ya mungkin istilahnya terbatas ya, artinya terencana, terkendali, itu bisa kita lakukan. Artinya kita tetap menggunakan protokol yang ketat, misalnya Ya. kelas dibatasi maksimum 25 mahasiswa, kemudian jaraknya tetap dijaga, tetap memakai masker sampai kita semua memastikan COVID ini berlalu. Itu bisa kita lakukan. Terutama aktivitas yang tidak tergantikan dengan daring, seperti laboratorium, Betul. seperti workshop, bengkel, keterampilan-keterampilan fisik, kolaborasi-kolaborasi itu perlu kita mulai lakukan dengan protokol yang ketat. Karena sebetulnya kalau kita lihat selama kita menjaga protokol dengan ketat, itu tingkat risiko penularan menurun sangat drastis. Menjadi berisiko ketika kita melupakan protokol tadi. Itu saja saya rasa. Jadi sesuai dengan kemarin kebijakan dari SKB 4 Menteri bahwa akan ada pertemuan tatap muka, tetapi masih juga tetap mematuhi protokol karena mau gak mau sahabat Dikbud banyak sekali aktivitas-aktivitas di kampus yang sebenarnya tidak bisa dilakukan secara daring, harus luring begitu ya. Maka dari itu kebijakan segera dibuat. Tadi ada satu statement dari Prof bahwa vaksinasi seluruh dosen dan tenaga pendidik yang ada di kampus sudah melakukan vaksinasi. Apakah ini menjadi syarat utama, Prof? Iya, itu sangat penting. Jadi untuk memastikan kita minimalisir lah, kalau bisa kita zerokan risiko dari penularan di lingkungan kampus. Kita tidak ingin lahirnya klaster COVID di dalam kampus. Nah, kemudian juga kan program vaksinasi nasional ini terus berjalan ya. Betul. Harapan kita ya di 2022 nanti sudah semakin universal, semua imunitas herd immunity-nya terbentuk. Jadi kita ketika herd immunity itu terbentuk, mestinya risiko penularan akan drastis sekali turun. Ini yang harus kita bangun bersama, herd immunity ini. Herd immunity itu terbentuk melalui dua hal. Pertama melalui vaksinasi dan kedua melalui perubahan perilaku. Ya. Nah, perubahan perilaku itu kita bisa secara aktif melakukannya. Baik di dalam memastikan kita bisa hidup lebih bersih, lebih sehat, menjaga protokol dan sebagainya. Nah, yang herd immunity ini yang memerlukan intervensi dalam bentuk vaksinasi dan meningkatkan imunitas setiap kita semua. Setiap individunya ya, Setiap Prof. individu ya. Ya, semuanya berproses ya sahabat Dikbud ya. Perlahan yang penting kita lakukan bersama-sama dan kita nurut aja deh arahan yang harus kita lakukan 5M itu tetap kita lakukan sehingga kita juga membantu mempercepat terputusnya penularan COVID-19. Kalau tadi kembali ke Kampus Merdeka, Prof, kira-kira kapan ini Prof realisasi Kampus Merdeka akan mulai bisa dirasakan oleh sahabat-sahabat Dikbud di rumah? Ya, Kampus Merdeka sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak bulan Juni kira-kira tahun lalu. Jadi setelah diumumkan Mas Menteri bulan Januari ya di launch. Saat itu juga sebenarnya beberapa program sudah mulai diluncurkan, seperti misalnya program mahasiswa relawan COVID-19. Ya. Waktu itu diikuti oleh lumayan banyak, hampir 15.000 mahasiswa juga yang terlibat di dalam relawan kesehatan, dan mereka melakukan berbagai macam aktivitas dan mendapatkan SKS atas aktivitas tersebut. Kemudian juga banyak sekali adik-adik mahasiswa yang melakukan program-program
kerelawanan di luar kesehatan ya, seperti misalnya mahasiswa dari teknik, dari sains membuat sanitizer, membuat desinfektan, melakukan desinfeksi ke fasilitas-fasilitas umum, itu bagian dari yang bisa di SKS-kan. Kemudian juga kampus mengajar, itu sudah berjalan dari semester yang lalu dan dilanjutkan di semester ini. Itu luar biasa sekali. Belasan ribu juga mahasiswa yang mengikuti program tersebut dan mereka di SKS-kan atas kegiatan tersebut. Dan kemarin dari survei kita untuk kampus mengajar itu responsnya luar biasa dari para guru, 90% lebih mengatakan program itu sangat membantu guru-guru terutama di masa pandemi ini karena Ya. sulit untuk melakukan pembelajaran di kelas ya. Sehingga kehadiran adik-adik mahasiswa itu sangat-sangat membantu para guru dan orang tua di dalam melakukan pembelajaran adik-adik kita yang masih di sekolah dasar. Kemudian juga program-program untuk penelitian. Banyak mahasiswa yang mendampingi dosennya dalam melakukan berbagai penelitian. Dan selama pandemi ini justru hasil invensi inovasi dari kampus kita meningkat luar biasa sekali. Ada ventilator, ada robot nurse, ada Genus, ada rapid test dan sebagainya. Itu lahir dari kampus karena tadi para dosen melakukan penelitian dan tentu dibantu oleh para mahasiswa dengan program kampus merdekanya itu. Jadi banyak program yang sudah berjalan. Nah, di semester depan ini pemerintah menyiapkan lebih banyak lagi program yang skalanya skala nasional. Jadi mulai dari pertukaran mahasiswa, kemudian magang industri, kemudian micro credentials yang itu rencananya bisa mengakomodasi puluhan ribu mahasiswa. Di semester kemarin ini kita juga menyelenggarakan misalnya Google Bangkit, itu juga diikuti oleh 3.000 mahasiswa, bagus sekali itu programnya. Adik-adik mahasiswa belajar tentang Android programming, tentang machine learning, UX, UI, dan sebagainya. Dan di akhir program tersebut mereka membuat capstone design project yang teamwork, menyelesaikan satu aplikasi untuk satu case nyata di industri. Entah itu industri kesehatan, entah itu industri transportasi, entah itu industri manufaktur, dan sebagainya. Jadi betul-betul menyelesaikan problem konkret dengan pengetahuan yang diperoleh mahasiswa selama intensif 6 bulan mengikuti pelatihan tentang machine learning. Pelatihan itu dilakukan sesuai dengan passion tentunya, lalu mahasiswa juga difasilitasi dengan pelatihan tersebut dihitung sebagai SKS perkuliahan, mahasiswa mendapatkan pengalaman, dan mahasiswa akhirnya bisa menciptakan produk yang menjawab masalah dari industri. Betul, dan juga itu dibawa sampai ke business plan ya. Jadi adik-adik mahasiswa bisa mungkin dari idenya itu bisa melahirkan startup baru. Itu pun juga kita akselerasi. Kita berikan berbagai macam program untuk kewirausahaan mahasiswa, program startup, dan tidak hanya oleh pemerintah tapi juga bermitra dengan teman-teman di dunia industri. Tadi ada kata-kata kita mengawinkan ya Prof, antara kampus dengan industri. Ya. Lalu sekarang gimana Prof, tantangannya apa Prof dalam mengawinkan itu? Apakah lancar-lancar saja atau kiranya apa yang harus diperhatikan dalam proses perkawinan itu Prof? Tentu nomor satu PDKT-nya dulu. Iya, layaknya seperti manusia sahabat Dikbud. Kadang-kadang kan industri ini apaan nih? Kita kenalan dulu ya Prof. Kenalan dulu. Nah ini untuk kenalan ini kita ada platform Kedereka misalnya. Kedereka itu sebagai satu platform untuk saling menyapa, saling mengenal. Ya syukur-syukur nanti cocok berjodoh. Jadi ini biru jodoh untuk kampus dengan dunia kerja, dengan industri. Dan industri ini dalam arti yang sangat luas ya, bisa kementerian-kementerian lain, bisa pemerintah daerah, bisa lembaga-lembaga sosial, lembaga filantropi dan sebagainya. Jadi ini bagian dari mak comblangnya, biru jodohnya ada di salah satunya Kedereka. Kemudian juga kita melakukan pitching, berbagai macam pitching. Bahkan Mas Menteri sendiri, Mas Nadiem juga beberapa kali melakukan pitching dengan industri, menyampaikan kepada mereka bahwa sekarang ini kita membuka kampus lebar-lebarnya dan kita persilakan seluruh industri, seluruh mitra kita untuk membuka kampus-kampus kecil, mikrokampus, micro credentials dengan kurikulum sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. 1 semester boleh, 1 tahun boleh, Anda tinggal ambil yang terbaik dari perguruan tinggi, silakan nanti masuk ke kampus itu dan pemerintah akan mensupport dengan bentuk-bentuk pendanaan, bentuk-bentuk support yang lain. Jadi ini kita buatkan
platformnya, biro jodohnya, kita siapkan anggaran untuk mengakselerasi pernikahan tadi, dan yang ketiga, kita dorong kedua sisi untuk ketemu yuk gitu ya. Karena ya gimana ya Prof, kadang yang diajarkan di kampus zaman-zaman saya sama ternyata yang ada di lapangan berbeda. Jadi kayak sepertinya saya harus belajar dari nol lagi nih ketika masuk ke lapangan pekerjaan. Harapannya generasi baru, generasi muda yang sekarang tidak merasakan itu ya Prof ya. Betul sekali. Jadi kalau istilahnya Mas Menteri kan ini menjeburkan adik-adik ini ke laut lepas gitu ya. Biar belajar renang ya Prof. Tapi tetap diberikan pelampung, itu dosanya tetap ikut nyebur, jagain gitu. Seperti waktu kita belajar naik sepeda kan ya, dipegang dari belakang, sambil lari-lari, lepas, tangkap lagi gitu mau jatuh. Baik, analogi yang cukup relate seperti main sepeda gitu ya. Belajar sepeda begitu juga kita nggak akan dilepas langsung begitu saja, nggak kok. Akan ada tetap dosen dan mentor-mentor yang mengawasi. Baik Prof, kiranya dari Prof sendiri bagaimana kalau Prof mendengar tema yang diangkat di Hardiknas kemarin, serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Bagaimana Prof? Tanggapan dari Prof Nizam? Iya, sangat tepat karena ini tidak bisa satu sisi, tapi dari semua pihak, semua kalangan harus bersama-sama mewujudkan ini. Jadi seperti kata Ki Hajar Dewantoro ya, trisentra pendidikan itu harus diselenggarakan tidak hanya oleh persekolahan, tapi juga keluarga, juga masyarakat. Nah, masyarakat di sini bisa industri, bisa masyarakat luas, dan juga keluarga tadi. Kalau misalnya kita ada program Kampus Merdeka, tapi orang tuanya ragu-ragu melepas anaknya untuk magang di industri, beneran atau melepas anaknya membangun desa, misalnya ini kan beneran nggak? Nah ini jadi ketiga pihak tadi harus bersama-sama, jadi harus bergerak bersama-sama untuk membangun Merdeka Belajar. Nah saya juga ingin menyampaikan Mbak Dea, jadi saat ini kita sudah bekerja sama dengan hampir seluruh kementerian. Jadi dengan Kementerian Desa, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan Kementerian Pariwisata, dengan Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian dan sebagainya. Semua kita bergotong royong. Jadi kita bisa menggerakkan ini secara tadi bersama-sama bergerak tadi. Tidak hanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, tidak hanya Kemenristek Dikbudristek, tapi juga panjang ya Prof sekarang namanya ya Prof. Panjang, susah, keselio-selio lidahnya. Belum terbiasa Prof. Tapi juga kita bergandengan tangan dengan hampir 17 kementerian. Yang kita lain, ya. Sudah ada MOU, sudah ada PKS, jadi saling melengkapi, saling mengisi. Misalnya contoh dengan Kementerian Desa, kita bisa ikut membangun desa, program-program Kementerian Desa. Kementerian Pertanian, bagaimana menghadirkan petani-petani milenial, bersama-sama dengan Kementerian Kelautan Perikanan, bagaimana kita membangun kekuatan maritim kita, dengan Kementerian UMKM, bagaimana kita memperkuat UMKM. Jadi itu semuanya Kampus Merdeka. Jadi Kampus Merdeka tapi mewarnai seluruh kementerian ini. Aduh, tidak sabar pengen tahu produk-produk apa aja sih yang nanti akhirnya lahir dari Kampus Merdeka, atau apa anak-anak hasil perkawinannya ini bagaimana nih, pasti berkualitas banget. Dan terakhir Prof, saya ingin Prof Nizam memberikan motivasi ataupun kata-kata bijak kepada mahasiswa-mahasiswa yang sedang menonton saat ini. Silakan Prof. Ya baik, mungkin yang paling penting adalah ikuti passionmu, kembangkan dirimu, potensimu semaksimal mungkin. Karena hari esok itu milik kalian, bukan milik kami-kami yang sudah zaman kolonial ini. Itulah saya rasa masa depan yang cerah ada di hadapan adik-adik sekalian. Tapi itu hanya bisa diperoleh, diraih dengan kerja keras, kesungguhan, dan mengikuti passion, serta menyiapkan diri semaksimal mungkin untuk bisa menjadi generasi unggul. Baik, terima kasih banyak Prof atas waktunya, kita sudah berbincang. Sama-sama. Semoga semua program bisa terlaksana dengan baik. Amin. Halangan rintangan bisa tidak mempengaruhi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semakin banyak halangan, semakin menjadi challenge, dan itu semakin memuaskan kita kalau kita sukses mengatasinya. Iya, kalau sukses mengatasinya. Semoga sukses mengatasi setiap halangan. Harus sukses. Itu bukan pilihan. Gagal bukan pilihan. Baik sahabat Dikbud, tadi juga Prof Nizam sudah sempat bilang bahwa ketika kita menerka-nerka hari esok,
itu sangat sulit. Tapi ketika kita mau merancangnya, itu akan jauh lebih mudah. Nah, sahabat Dikbud, itu kiranya perbincangan kita bersama dengan Prof. Nizam hari ini di Pojok Dikbud. Untuk sahabat Dikbud yang ingin tahu Pojok Dikbud lainnya, sudut-sudut Kemendikbud lainnya, ingin berbincang juga, nantikan episode-episode selanjutnya karena masih banyak narasumber-narasumber yang akan berbincang bersama saya di sini. Terima kasih banyak sahabat Dikbud, serentak bergerak wujudkan Merdeka Belajar. Sampai jumpa. Merdeka. Merdeka. Kampus Terima Merdeka. kasih. Terima kasih banyak Prof.